wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada acara kali ini dan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini. Yang saya hormati kepada semua peserta dan juga ustazah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Dafa Al-Musid Sujana akan menjadi MC untuk agenda kali ini. Rangkaian agenda yang akan kita laksanakan pada acara ini adalah: pertama, pembukaan, lalu pemberian materi tentang dakwah yaitu bertema qauliyah, dan yang terakhir adalah penutupan. Tetapi sebelum memasuki pemberian materi, akan ada pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Karodi. Kepada Karodi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim, hormat kami untuk keluarga besar Insan Cendekia Madani BSD Serpong Banten, dan salam hormat kami untuk para asatidah, para ustadzah, para guru yang kami banggakan yang hadir hari ini. And all of my people, saya minta dalam waktu 1 jam ke depan sebelum azan zuhur dikumandangkan, sebelum kami flight menuju ke Manado, dan kami mohon Anda semuanya fokus karena tadrib dakwah biasanya waktunya 8 jam Ustazah, tapi hari ini kami diberi waktu kurang lebih sampai jam 11.45 sebelum azan zuhur. Saya minta sebelum kita mulai segmen 1, saya minta semuanya merapat ke depan karena audionya tidak bisa kedetek dengan jelas di sini. Oke, hitungan 5 mundur, sudah di depan semua. 1, 2, terima kasih anak-anak baik. 3, thank you soleh-soleha. 4, 5, bismillah. Materi yang seharusnya 3 jam kita press menjadi 1 jam hari ini people. Saya minta Anda fokus ke depan karena banyak yang cemburu dengan tanggal 18 Februari hari ini. Orang-orang di luar sana pengen banget belajar tentang retorika. Anak-anak UI jurusan komunikasi, mereka pun pengen banget di tanggal 18 ini belajar tentang zona komunikasi. Teman-teman di Al-Azhar pun sama, mereka pengen banget bagaimana itu para pelajar ingin berdakwah dengan lisannya dan bisa mempengaruhi banyak orang. Maka bersyukurlah Anda hari ini. Saya Happy Chandra bersama teman-teman Insan Cendekia Madani. Sebelum kita mulai, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Wahid Islami Salasa. Kolam nak, pulpen nak. Yes. Nah, angkat. Sekarang angkat tangan kirinya dengan buku tulisnya. Di mana-mana Kak, kalau udah kayak gini banyak angkat tangan, ada tangannya diangkat tapi tangannya kosong nggak bawa apa-apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Anda fokus. Yang tidak membawa alat tulis, yang penting Anda fokus ke depan. Siap belajar? Bismillah.
Tidak ada yang menunduk, tidak ada yang mengheningkan cipta, semuanya bagus. Kita harus eye contact hari ini, people. Kita mulai segmen pertama adalah ini dia. Secangkir motivasi untuk program Tadrib Dakwah. Tadrib Dakwah itu adalah materi yang disampaikan, yang biasa disampaikan oleh generasi-generasi para kader ulama di Indonesia. MUI mengadakan acara ini, mereka harus berbayar, harus 750.000 per 15 menit hanya untuk latihan retorika dakwah. Kementerian Agama mengadakan ini di Istiqlal. Mereka per kelompok harus berbondong-bondong masuk ke aula lantai bawah hanya untuk belajar tentang zona dakwah. Harus berbayar 1 million, 1 juta per 30 menit. You hanya duduk manis, dengarkan baik-baik tanpa harus datang bersama anak-anak UI apalagi berbayar. Cukup Anda stay di sini. Maka yang mereka highlight di 1 menit pertama oleh para kader ulama di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk kemarin di Buton, Sulawesi Tenggara, adalah bahwa dalam retorika dakwah, dakwah itu penting, jangan yang penting dakwah. Keren kalimat ini, dakwah itu penting, jangan yang penting dakwah. Dalam retorika bicara, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Hari ini identik dengan qaul, ucapan. Berarti ucapan itu penting, jangan yang penting ucap. Kalau you mau jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Semuanya yang hari ini hadir, sebelum Anda tampil di depan umat, ingat, save di otak Anda, ya Allah, saya akan tampil. Tampil itu penting, jangan yang penting tampil. Kalau Anda mengatakan, yang penting saya tampil, pasti nggak beres tampilnya. Yang penting saya dakwah, pasti nggak beres dakwahnya. Yang penting saya bicara, pasti nggak beres bicaranya. Coba katakan sama-sama kalimat yang muncul di bawah ini. Dakwah itu penting, jangan yang penting dakwah. Up your voice. 1, 2, katakan. Dakwah itu penting, jangan yang penting dakwah. Dalam tadrib dakwah ini sangat penting, harus Anda keep, dan tidak akan Anda dapatkan materi dalam kelas. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, kalau Anda melihat tulisan ini, strategi bicara tak cukup Anda menyimaknya dalam sebuah teori, tapi Anda harus praktekkan. Saya akan ngasih reward untuk Anda yang bisa mempraktekkan apa yang akan saya ceritakan di sini. Dulu beberapa tahun yang lalu mungkin, tempatnya di sini juga. Materinya pasti berbeda dengan hari ini. Apa maksudnya Pak Happy? Ketika Anda ditanya satu pertanyaan ini, siapakah tokoh dakwah favorit Anda, and you love it? Anda cinta banget kalau dia udah berdakwah, Anda suka banget kalau dia udah tampil di media sosial, Anda suka banget kalau dia tampil di televisi, dan Anda betah banget dengerin dia bicara. Anda sampai gak kerasa 3 jam dia bicara di YouTube, Anda nyaman banget mendengarkan, seakan-akan Anda tampil dan Anda duduk depan dia. Siapakah itu? Saya minta Anda keep di memorinya. Ketika mikrofon ini ada di zona Anda langsung katakan. Drill speaker dalam dakwah, siapakah tokoh dakwah, tokoh pembicara, dan Anda suka banget dengan pembicara itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Hitungan 5 mundur sudah menjawab. Oke, you siapa? Ustaz Abdul Somad, yang satu frame dengan kami tadi. Ada yang lagi Putri? Ustazah Oki Sena Dewi yang tadi muncul di gambar dengan kami. OSD dan UAS adalah 2 sosok yang selalu dibicarakan di generasi milenial. Karena apa? Ustaz Abdul Somad, salah satu kelebihannya selain mentransferkan materinya, kelebihannya adalah how to entertain. Dia bisa memberikan joke-joke dalam dakwahnya, betul gak? OSD, dia memang gak bermain dengan joke, dia jarang dia entertain audiens, tapi sosok yang penuh dengan retorika. Lisannya bermanfaat untuk kaum ummahat, para mukminat. 2 sosok ini adalah 2 figur yang selalu diangkat ketika kami lempar ke teman-teman milenial ya, generasi SMP SMA hari ini. Siapakah pembicara yang Anda suka? Ustaz Abdul Somad, Pak Happy. Ketika kami datang ke kampus-kampus yang lain pun hampir sama, datang ke Bandung, anak-anak UIN Bandung mengatakan apa? Pak Happy, karena kami dari Bandung, yang dakwahnya itu menggetarkan hati kami adalah 1 orang, Pak Happy. Kira-kira siapa orang Bandung akan memilihnya? Pasti dia akan memilih sosok beliau ini. Siapakah beliau? Ada yang tahu ICM siapa dia? Yes, Agim itu singkatannya, nama lengkapnya adalah
Jim katanya. Nama lengkapnya siapa? Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Nah, kalau you capture cara beliau bicara, jarang moving seperti kami seperti ini. Cara Agim bicara dengan menggunakan retorika qaulan layyinan. Qaulan layyinan adalah strategi dakwah yang bisa menembak enzim siapapun yang mendengarnya. Qaulan layyinan artinya kata-katanya soft. Jadi kalau antum berdakwah, sampaikan dengan qaulan layyinan. Qaulnya, tadi kan MC bilang ya, sekarang materinya tentang qaul. Ingat nak, yang harus di-keep dalam benak kita ketika tampil adalah qaulan layyinan. Kata-katanya soft. Tapi jangan lembut-lembut banget. Anda tampil di segmen 1, Anda lembut banget bicaranya, jamaahnya akan berdoa mengheningkan cipta. Bismikallahumma ahya wa bismika aman. Tahu-tahu mereka tidur semua. Maksudnya apa Pak Happy? Soft itu bicaranya itu Agim, itu per kata, bukan per kalimat. Tapi selain qaulan layyinan, dalam Al-Quran dikatakan qaulan tsaqila. Ada yang tahu apa artinya qaulan tsaqila? Isinya daging semua. Kata-katanya berbobot. Kata-katanya powerful. Tak cukup Anda layyin, tak cukup Anda soft, tapi harus powerful. Waalaikumsalam, silakan. Duduk, silakan. Nanti kan saya tanya Rene ya. Yang pertama ada 2 qaul. Yang pertama qaulan apa? Qaulan layyinan. Yang kedua qaulan tsaqila, pakai tsaqila. Qaulan layyinan, qaulan tsaqila, keep di memori Anda. Agim itu bicaranya tenang loh nak, jarang dia teriak-teriak. Antum tak percaya, coba cari di YouTube atau di media sosial. Agim itu bicaranya tenang kali, jarang dia teriak-teriak. Contoh nak, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang mencintai sesama tapi lupa dengan Allah. Agim kayak gitu loh bicaranya, betul gak? Agim itu bicara tenang, tapi kena ke orang nak. Orang tuh merasakan karena beliau bicaranya perkata. Beda dengan profil beliau ini. Ketika ditanya ke Blitar sana, anak-anak kampus bilang, Pak Happy, saya suka pembicara yang hebat, yang dakwanya hebat itu adalah siapa? Presiden Soekarno menggunakan qaul yang kayak gimana Pak Happy? Beliau jarang menggunakan qaulan layyinan, tapi menggunakan qaulan tsaqila. Dalam dunia public speaking dikatakan high voice, suaranya tuh ngangkat kak. Jarang menggunakan low voice. Qaulan layyinan dalam dunia public speaking dinamakan adalah low voice. Tapi Soekarno dengan high voice dia bercerita. High voice kayak gimana kak? Ngangkat dia vokalnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Nah, retorika dakwah milenial biasanya menggunakan high voice. Saya pernah melihat cara-cara dakwah Anda ketika di media sosial di ICM ini. You menggunakan high voice. Assalamualaikum, high voice. Soekarno, that high voice. Soekarno nggak mungkin bicaranya kayak Agim kawan. Berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Atau nggak bakal bergoncang dunianya kalau ngomong kayak gitu. Atau Agim bicara kayak Soekarno, berikan aku, nggak bisa kawan. Maka dalam retorika dakwah, be yourself. Anda nggak bisa jadi OSD, you nggak bisa jadi UAS, you nggak bisa, saya mau seperti Happy Chandra. No, brother. Anda harus jadi diri Anda sendiri dengan qaulan layyinan kan atau qaulan tsaqila. Ketika kami merapat lagi, ada yang menjawab ini. Siapa beliau? Hai generasi milenial, tahu nggak siapa dia? Tak ada yang tahu? Oh iya, Mario. Mas MT ini, Mas Mario Teguh bicaranya dengan menggunakan apa? Qaulan layyinan.
Qaulan layyinan itu pelan dia bicaranya, tapi ngena Kak, ada power dalam bicaranya. Bicaranya berkata, dari 3 item ini orang-orang banyak memilih pembicara motivator hebat dalam berdakwahnya, tapi orang jarang ada yang memilih. Di Senayan Kak, 2.500 orang. Di satu segmen saya mengatakan, man ahsanul mutakallimina fi hadal alam. Semua menjawabnya ini. Ketika 2.500 orang di Senayan, mereka muslim semua kawan. Kami katakan kepada mereka, who is the real speaker in this world? Siapa pembicara yang kau suka di muka bumi ini? Hampir 2.500 orang menjawabnya adalah orang-orang ini. Di situ lampu kami redupkan, spotlight di area panggung. Di situ kami mengatakan, kulluna min ummatin nabi. La ahad minna man yatakallam al-mutakallim al-haqiqi huwa nabiyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. 2.500 orang ketika suasana redup tenang, itu mereka berlinang air mata gara-gara saya mengatakan kulluna min ummatin nabi. Antum hari ini lagi menggaungkan Isra Mi'raj, tadi dakwah bagian di dalamnya. Karena Nabi diciptakan untuk balighu anni walau ayat. 2.500 orang yang muslim, brother, sister, mereka tak ada yang mengatakan, Pak Happy, the real speaker is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang non muslim di situ, mereka mengatakan, Pak Chandra, the real speaker is Alan Barbara. Alan Barbara memang bukan agama kita Pak Chandra, tapi Alan Barbara dari California, sebelum dia bicara, bahasa tubuhnya sudah bicara, sudah menghipno lawan bicaranya. Kami katakan, Nabi pun sudah mengajarkan tentang hipno. Hipno itu bukan hipnotis. Hipnotis itu kayak gini kawan. Dalam hitungan 3 kamu tidur. Itu hipnotis. 1, 2, 3. Itu tidur. Tapi kalau hipno artinya taksir. Kalau ada hipno audience artinya taksir ila audience. Kalau you menjadi seorang marketing yang memberikan taksir, pengaruh kepada customernya. That dakwah. Bisakah you berdakwah dan Anda berdakwah memberikan taksir kepada jamaahnya? Nabi Muhammad sudah tiada, tapi Isra Mi'rajnya selalu bergaung. Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi sabda-sabdanya masih hidup. Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi qaul-qaulnya masih ada. That dakwah, brother, sister. Anda bertanya, Pak Happy, apa buktinya kalau Nabi Muhammad itu adalah the real speaker in dakwah? Bukankah Nabi juga dakwah jahron wasirron, berterang-terangan bahkan sembunyi-sembunyi? Apa hadisnya? Ini dia kawan. Nah, dibaca. Hadis Nabi tentang public speaking dan retorika dakwah. Silakan Kak. Kasihkan ke sampingnya, silakan dibaca lebih jelas lagi Kak. Kasihkan ke sampingnya, pelan-pelan. Cukup. Dan dia mengatakan, alhamdulillah, udah jadian ini. Itu suaranya apa Pak Happy? Female voice. Sekarang kita coba yang male voice. Ustaz, dulu kan ada anak kecil yang sekarang kita ke Thailand kan? Nah, kita ketemu lagi dengan kawan kita, sama kayaknya ini dia. Pegang mikrofonnya. Pasti akan mengatakan, wah, saya udah baca dari tadi dan saya siap membacanya. Enggak, maksud saya hanya mendengar vokalmu. Assalamualaikum. Tenang kawan. Tenang. Wait. Assalamualaikum. Terima kasih kau sudah duduk paling depan hari ini, brother. Namanya siapa? Azka dari mana? Kok hampir lupa dari mana rumahmu? Tangerang. Ini hadis Nabi Azka udah dibacakan oleh 3 putri hari ini. Silakan dibaca dan jangan buru-buru. Oke, kasihkan ke sampingnya. Silakan. Suara Azka itu suaranya suara middle voice. Suara namamu siapa? Arfan Soli itu suara low voice. Nih Arfan ini cocok dia jadi MC kawan. Ulangi ya, namanya siapa? Angkat mikrofonnya.
Namanya siapa? Arfan. Yuk, iya Arfan. Arfan, yuk katakan, mohon dengan hormat. Mohon dengan hormat. Suaranya bass banget gitu Ustaz ya. Dia pengisi suara TV One cocok, TV One memang beda gitu ya. Oke, Arfan, dibaca artinya. Silakan. Sesungguhnya di antara perbuatan itu ada yang menyihir. Oke, terima kasih Kak. Bass banget suaranya ya. Nanti dia kalau ke kantin kayak gitu, aku beli tempe sama tahu. Bass banget suaranya. Di Kipri yang kemana-mana. Nanti kelas berapa? Nah, Ustazah di Kipri, Ustaz di Kipri. Pernah jadi MC nggak nak? Belum pernah. Nih Ustazah, dia belum pernah jadi MC. Nanti kasih dia panggung untuk MC. You dakwah bisa, MC juga bisa. Siap gak? Kenapa? Perlu belajar dulu. Iya, kita belajar hari ini. Tepuk tangan buat Azka dan Arfan. Ini tadi dakwah sambil nyari talent kita hari ini ya. Kadang-kadang Ustadz acara kayak gini Ustadz, banyak mutiara yang tersembunyi. Sebenarnya dia punya talent, ketika acara kayak gini baru ketahuan kalau dia good voice, golden voice. Inna minal bayani lasihro. Inna minal bayani, bayan itu artinya adalah kalam. Kalam itu artinya adalah bicara. Sesungguhnya kalau bicara itu lasihro, harus menyihir. Menyihir bukan berarti disihir itu jamaahnya. Tapi dalam arti di sini lasihro harus apa? Memberikan pengaruh kepada jamaahnya. Saya ulangin aja. Inna minal bayani lasihro. Tadrib dakwah harus hafal hadis ini nak. Kalau Anda ditanya sama orang tua, kenapa kau belajar tadrib dakwah? Karena Nabi juga mengajarkan, kalau bayan harus lasihro. Kalau bicara harus lasihro. Lasihro artinya menyihir. Menyihir itu menghipno. Jadi pakar hipno audiens bukan Alan Barbar dari California. Lasihro sudah diajarkan oleh Nabi 1400 abad yang lalu. Karena kenapa hari ini diadakan tadrib dakwah? Kenapa diadakan dalam rentetan Isra Mi'raj Nabi? Karena atmosfer ICM ini mengikuti jejak sang Nabi. Sekarang, andaikan ditanya nih Kak, Anda mengangkat materi dakwah di depan jamaah tentang Isra Mi'raj, mau gimana Anda bicara? Kalau Anda bicara depan jamaahnya kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya akan berceramah hari ini tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra itu adalah, cari di Google juga banyak gitu ya. Kalau Mi'raj itu, kalau Anda bicara kayak gitu, jamaah pun akan merasakan tidak nyaman di depan Anda. Tapi kalau Anda berbicara tentang Isra Mi'raj, saya akan minta Anda nanti mensimulasikan ini di depan Kak. Saya akan munculkan gambar ini, kemudian saya akan bicara, dan Anda mempraktekkan seperti saya bicara di setiap slide-nya. Bagaimana Anda berdakwah dengan gaya milenial dan muncul slide ini. Yang bisa mempraktekkan, amazing speaker. Kita mulai dari sekarang, Anda fokus ke depan, capture nih, di download cara saya bicara, di save di memori Anda, dan jangan sampai hilang filenya. Oke, kita mulai. Ketika ada pertanyaan, rindukah kita kepada sang Nabi? Maka semua jamaah akan menjawab, naam, iya, saya rindu kepada Nabi. Jangankan kita jamaah, Nabi aja rindu sama kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati makam Al-Baqi, fawaqafan Nabi berhenti. Lantas para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, lima taqifu masyak, kenapa kau berhenti dari perjalananmu? Anda tahu apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan dengan lirih, ana mustaqun bin Nabi. Saat itu Nabi mengatakan dengan lirih, ana mustaqun bi ikhwani. Kenapa Nabi berhenti saat itu di atas kuburan makam Al-Baqi? Nabi dengan lirih mengatakan apa? Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Lantas para sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu? Tapi saat itu Nabi mengatakan apa? La, yang aku rindukan bukan kau. Ana mustaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni. Aku rindu sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku. Hei ICM,
Nabi aja rindu sama kita. Siapa umat yang belum pernah bertemu dengan Nabi? Ya kita ini. Padahal kita kalau mengatakan rindu, biasanya orang kita itu pernah ketemu dengan dia, tapi kita gak pernah bertemu dengan Nabi, tapi muncul kerinduan. Karena semua yang saya katakan ini sama seperti komunikasi Nabi dengan putri bungsunya. Pertanyaannya adalah, siapakah putri bungsu Nabi SAW? Ada yang tahu? Siapakah? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bagaimana Nabi berdakwah dengan lisannya di depan putri bungsunya. Saat itu Anda tahu, ketika Haji Wada sudah selesai, siapa yang pertama kali dipanggil oleh Nabi? Yang pertama dipanggil oleh Nabi ketika Haji Wada selesai itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Itu Fatimah langsung dia berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah itu langsung dia tersenyum. Anda tahu kenapa bisa itu terjadi? Karena saat itu Nabi berbisik di telinga kirinya. Seorang Fatimah sambil mengatakan, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat wahai putriku. Fatimah langsung dia berlinang. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa? Kenapa Fatimah tersenyum? Karena saat itu seorang Nabi mengatakan, wahai putriku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusulku ke surga Allah Azza wa Jalla, dan kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa setiap saya munculkan tayangan ini, cerita ini? Setiap kami munculkan cerita ini di jamaah majelis taklim, di jamaah komunitas parenting, itu banyak yang berlinang air matanya. Anda tahu gara-gara apa? Kalau Anda bisa menebak kira-kira kenapa mereka terhipno dengan cerita itu, kira-kira gara-gara apa? Kalau you mengatakan, itu Pak Epi, gara-gara musik ya Pak. Ada juga yang menjawab, itu Pak Chandra, itu gara-gara gambarnya aja cocok antara Fatimah dengan Nabi dengan gambar bunga aja cocok Pak Epi. Bukan kawan. Terus yang bisa menghipno mempengaruhi orang itu gara-gara apanya? Gara-gara saya yang bicaranya menggunakan Thoriqatul Ilqa 97%. How to say, cara kita bicaranya 97%. Ya. 97% cara kita bicaranya. Jadi ketika kita bicara 97%, cara penyampaiannya harus powerful. Sekarang cerita Nabi, tapi cara ngomongnya yang berbeda. Contoh, gambarnya sama, tulisannya sama, musiknya juga sama, tapi ngomongnya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita nih. Dulu kan Nabi itu kan punya anak ya, namanya itu Fatimah. Nah dulu itu kan Haji Wada, habis itu kan Nabi kan lagi sakit ya, terus dipanggil tuh Fatimah sini. Coba deh, you bisa compare. Oh iya benar juga ya. Bedakan dengan yang tadi, ketika Nabi detik-detik menemui ajal kematiannya. Setelah Haji Wada, yang dipanggil oleh Nabi adalah putri bungsunya. Bedakan yang berikutnya, yang tadi, yang kedua. Habis itu kan dipanggil, Fatimah sini, dibisikin tuh di telinga kirinya, Fatimah nangis tuh. Pas dibisikin telinga kanan, Fatimahnya senyum. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Dari situ Anda menyimpulkan, oh iya, how to say, you harus catat how to say. Cara kita bicara harus 97%. Sekarang Anda kan saya kasih tugas nih, Azka, kemudian ke Arfan dan kawan-kawan lain ya. Yang sekian putra ini saya kasih tugas, kau akan nanti cerita dakwah tentang mahabbah Nabi, kecintaan kepada Nabi. Judulnya sama, tapi cara ngomong bicaranya pasti akan beda-beda. Putri juga sama, akan kami tugaskan kau bercerita tentang Fatimah Az-Zahra. Judulnya sama, profilnya sama, tapi cara Anda bicara pasti akan berbeda. Anda tulis how to say. Cara kita bicara harus 97%. Sedangkan what to say, isi bicaranya hanya 3%. Saya ulangin ya. 97%. Ustadz mohon izin Anda set dulu mixingnya. 97%. Kelas
Banyak yang mencatat ini karena apa? Banyak orang yang terjebak dengan retorika dakwah. Karena orang berdakwah materinya sama, akhirnya apa? Dia nggak mau berdakwah karena udah disampaikan oleh pembicara-pembicara berikutnya atau pembicara-pembicara sebelumnya. Maka semua yang hari ini hadir saatnya Anda mengatakan bahwa oh iya Pak Happy, saya sekarang bisa menyimpulkan raih pesona surgawi dengan mencintai sabda-sabda sang Nabi. You yang melaksanakan tadrib dakwah, keep di memori Anda hari ini bahwa Anda berdakwah, sampaikan sabda-sabda Nabi itu, akwal kata-katanya, itu yang akan memberikan hipno pengaruh kepada lawan jamaah Anda. Oke, maka sekarang ini yang nggak disampaikan di tahun yang lalu. Ketika Anda bertanya, Pak Happy, saya udah menyiapkan materi untuk berdakwah, saya udah menyiapkan materi untuk bercerita depan jamaah, tapi tiba-tiba ketika tampil ke depan, blank semuanya Pak Happy, gara-gara saya melihat orang-orang menatap saya semua ke depan. Ternyata jawabannya bukan karena ketidakpercayaan diri anak-anak ICM. Banyak teman-teman yang waktu tahun lalu ikutan acara, banyak yang DM kita, banyak yang WhatsApp kita, mereka bertanya komunikasi di media sosial. Ada juga yang bertanya, Pak Happy, saya itu kan nggak mau milih jurusan komunikasi, saya ingin jadi dokter, tapi saya senang banget bicara depan orang, Pak Happy. Boleh nggak kami nanti gabung ketika masuk ke zona komunikasi? Sekalipun jurusan Anda itu jurusan bukan jurusan komunikasi, Anda masuk ke kedokteran, bisa nggak sih Anda berdakwah di zona kedokteran, bisa apa tidak? Bisa. Saya ini dulunya bukan orang komunikasi. Nah, saya harus menjawab ya pertanyaan dari kawan-kawanmu, hampir 3 orang yang bertanya hampir sama di media sosial. 1 bulan kali megang handphonenya. Saat itu mereka bertanya, Pak Happy, saya itu senang banget tampil depan orang, saya senang MC, saya senang go public, tapi saya nanti kuliahnya akan kedokteran, Pak Happy, gimana saya berdakwah dengan MC saya? Lah, apapun profesimu, yahtaju ilal kalam, butuh dengan dakwah bicaramu itu, kawan. Saya bukan MC dulu, kawan, di Istana Negara, bukan. Saya hanya seorang santri yang terlahir dalam pesantren, sama seperti Anda hari ini. Tapi ketika udah keluar, apapun profesi kita, di situ ada dakwah. Keep dulu di memorimu hari ini. Anda pilot, tapi di situnya ada dakwah. Anda bisa berdakwah di situ. Di Istana Negara, ayah bunda, di Istana Negara susah untuk mencari orang yang bisa kultum, karena nggak ada polisi militer yang ada di pesantren. Nah, di Istana Bogor untuk cari orang yang khutbah Jumat harus cari keluar. Ketika ada generasi-generasi kayak ICM kayak gini, kawan, mereka merindukan banget wujud Anda di situ. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya dakwah tak selamanya di mimbar. Dakwah tak selamanya berada dengan mikrofon. Tapi paling tidak ketika Anda diminta untuk khutbah Jumat, wahai para putra, Anda harus berdakwah di situ dengan qaulan layyinan wa qaulan tsaqilan. Apa jawabannya? Ini dia kawan-kawanku. Yang tidak tersampaikan setahun yang lalu. Kunci yang pertama dalam berdakwah adalah Anda harus memilih satu di antara 2 kata ini. Jawabannya apa, nak? Anda pilih mana tadrib dakwah ini, on atau off? Maka ICM akan menjawab apa? Akan menjawab apa? Pasti on. Orang yang mengonkan jiwa raganya saat bicara, maka seluruh jamaahnya akan mengonkan pendengarannya untuk mendengarkan Anda. Orang yang bicaranya dari hati, maka lawan bicaranya akan menerimanya dengan hati. Apa yang harus di-on-kan oleh kita? Ini dia kawan-kawanku. Yang pertama, dalam tadrib dakwah itu yang harus di-on-kan adalah visinya. On-kan visinya. Vision. Silakan dicatat, nah. Tak perlu datang ke kampus UI hanya untuk mengambil satu slide ini. Anda cukup di sini capture, ketika nanti di luar Anda sudah tidak asing lagi dengan nama vision, on-kan visinya. Kenapa tadrib dakwah ini hadir? Karena kita punya misi. Apa visinya? Visinya adalah menyampaikan ayat-ayat Nabi dan firman-firman Allah. On-kan visinya. Tak cukup visi. Kalau sudah ada visi dalam organisasi, pasti ada sampingnya apa? Yes, misi. Udah pasti itu kan. On-kan misinya. Apa sih misi dakwah Anda hari itu? Orang banyak yang gagal berdakwah, orang gagal berbicara di depan publik
Karena apa? Karena dia tidak punya visi di atas mimbar, karena dia juga tidak punya misi di atas mimbar. On-kan misinya. Oke. Yang berikutnya, yang paling penting dari dua item ini adalah yang harus di-on-kan adalah ini dia kawan. Collaboration. You harus sinergi dengan yang lain. Anda harus sinergi dengan jamaahnya, interaksi dengan jamaahnya. Jangan sampai menjadi one man show di atas panggung. Anda harus tampil powerful dan Anda interaksi dengan jamaahnya. That collaboration. Jadi jangan bermain sendiri. Anda bicara sendiri, jamaahnya tidak ada. Anda bicara di sini sendiri di situ. Collaboration. Dan dari 3 item ini, jangan lupa ya kayak nanti kami tanya. Ada 4 on yang harus di-on-kan dalam tadbib dakwah, dalam bicara. Qaul kita harus di-on-kan karena dia punya vision. Yang kedua apa? Mission. Yang ketiga apa? Collaboration. Dan yang keempat, yang paling penting dari semuanya adalah ini dia kawan. On-kan passionnya. Antum duduk dari tadi sampai nanti selesai. Kalau tidak ada passion, zong hasilnya. You berada di ICM bertahun-tahun lamanya. Kalau enggak bukan passionmu, maka hasilnya akan zong, nihil. Bukan hanya dalam tadbib dakwah. Jurusan yang Anda pilih harus sesuai dengan passion Anda. Termasuk dalam dakwah, ingat nak, passion sangat penting. Apa itu passion? Hey ICM, apa itu passion? Ada yang tahu passion? Orang Mataram kemarin ada yang bertanya, Pak Happy, passion itu kalau kita berdakwah, pakaian kita harus bagus. Itu bukan passion, tapi iya, you know that. Passion. Kalau passion, artinya apa Pak Happy? Jiwa raga kita ikut bicara di situ. Anda tanya Pak Happy, tadi malam Anda bicara, sekarang saya bicara, nanti siang saya bicara lagi, nanti malam bicara lagi tuh, depan kayak gini sama. Apakah Anda nggak capek Pak Happy? Jawabannya satu, it's my passion. Itu udah jiwa raga saya. Passion ini sangat penting kawan. Karena apa? Yuk kita buktikan hari ini. Banyak orang yang salah kaprah Kak dalam berdakwah. Orientasinya kemana? Visinya banyak yang berbelok. Misinya banyak yang berbelok. Karena apa? Thinkingnya sudah berubah. Coba Kak buktikan hari ini. Jangan sampai gagal ya nak ya di segmen ini ya. Simpan semua alat tulisnya terlebih dahulu. Latih thinking Anda, passion Anda sebelum berdakwah di depan publik. Apa itu? Ini dia Kak. Ada satu gambar, 2 kata. Ini gambar apa? 2 kata. Gambar apa? Tadi ada, you bilang apa tadi? Jeruk nipis. Gambar apa Kak? Tapi dia pintar, lemon segar katanya. Oke, siap ya. Latih thinkingnya ya Kak ya. Kita mulai. Angkat tangan kiri Anda, tapi kosong, tidak ada apa-apa. 1, 2, mulai. Like this Kak. Oke. Jangan sampai gagal ya Kak ya. Latih thinkingnya ya Kak ya. Tanpa kursus keluar Anda cukup di sini. Saya ambil jeruk nipis, saya lempar ke tangan kiri Anda langsung tangkap. Kalau ini lepas berarti Anda sudah melepaskan peluang itu. Oke, udah tahu ini peluang nih tadi dakwah, tapi Anda lepaskan begitu saja. 1, tanpa suara ya. I just need your hand. 3, 2, ambil Kak. Cukup Kak, thank you brother sister, thank you. Siap ya. Kata Pak Happy harus collaboration. Berarti tangan kanan Anda tidak kosong. Angkat tangan kanannya. Tangan kanan kiri Anda sudah berkolaborasi di sini. Like this kawan. Pak Happy berarti tangannya nggak boleh kosong. Iya. Akan saya isi dan sudah bawa alatnya. Ini dia alatnya Bibu. Saya akan lempar. Ini pisau bisa manfaat, bisa madarat, bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Betul? Kalau Anda nggak cepat tangkap dan nggak fokus, bisa melukai orang-orang sekitar Anda. Tapi kalau Anda fokus, nah itu bisa manfaat untuk Anda. Wahid, tangan kanan yang Anda tangkap, karena tangan kirinya sudah ada apa? Oke, Anda masih ingat, jangan sampai lupa. Wahid, di sini saya ambil. Terima kasih Kak, siap ya, bagus ya. Kami samakan kontennya dengan formula anak-anak UI di komunikasi. Sekarang arahkan itu pisau ke jeruk nipis. Ingat Kak,
mana pisau, mana jeruk nipis, mana pisau, mana jeruk nipis. Arahkan, dibelah secara perlahan, mulai. Kalau tumpah itu air berarti Anda menumpahkan peluang itu. Kalau Anda bisa bertahan dengan air itu berarti Anda aman. Siapa yang kaya? Wahid, isnani, salasa. Simpan sekarang pisaunya. Bukan jeruk nipisnya. Pisaunya, pisau. Mana pisau, mana jeruk nipis. Simpan pisaunya di atas meja. Lihat air jeruk nipisnya dan jangan sampai tumpah. Kalau tumpah berarti Anda menumpahkan peluang itu. Arahkan itu pisau ke mulut Anda langsung hirup. Apa yang Anda rasakan? Apakah? Apa yang Anda rasakan? Ketika Anda mengatakan, Pak Happy, ada di antara Anda yang mengangkatnya itu pisaunya yang diangkat, tapi air jeruk nipisnya yang disimpan. Ada juga yang mengangkat air jeruk nipis yang Anda hirup. Ketika air jeruk nipisnya Anda hirup, apa yang Anda rasakan? Kau bilang asamnya, jangan melihat ke sini kawan. Ketika air jeruk nipis itu Anda angkat, apa yang Anda rasakan? Ketika Anda mengatakan, Pak Happy, kenapa saya bisa merasakan kecut? Di Unhas Ustadz, 1.500 orang, semua merasakan ekspresinya sama. Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Pisaunya juga nggak ada. Terus apa Pak Happy maksudnya itu? You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Anda disuruh dakwah, jamaahnya udah ready di sini. Ada ketika masuk ke pintu ini, Kak. Dari luar Anda sudah berpikirnya negatif. Wah, kayaknya saya error nih hari ini. Anda baru masuk ke zona depan, di jamaahnya udah mulai menatap Anda semua, thinking Anda udah mulai negatif. Wah, kayaknya gagal saya hari ini. Maka yang akan terjadi adalah gagal. Ketika Anda tampil ke depan, semua permasalahan Anda simpan dulu, thinking Anda udah positif, Anda masuk ke situ dan tampil depan jamaah dengan energi positif, maka jamaah akan merasakan positif Anda. Anda bete, disuruh ustadz, suruh dakwah, apa yang Anda lakukan? Anda nggak perlu mengatakan kepada jamaah, Assalamualaikum, maaf ya saya lagi bete sebenarnya hari ini. Anda harus mentransferkan energi positif. The power of thinking, seperti tayangan visual yang satu ini. People, lihat tayangannya. Ini dia. Itu bayi anak mana juga kita nggak tahu. Tapi kita bisa merasakan apa yang dirasakan. Itulah thinking. That thinking. Atau berdakwah, thinking Anda sudah negatif kepada jamaahnya. Udah, jangan harap Anda bisa go dakwahnya. Sebelum simulasi harus di brainwash dulu Kak. Banyak paradigma tentang dakwah itu karena dakwah kadang-kadang membuat dia menjadi bumerang di atas panggung atau di atas mimbar. Contoh dalam zona passion. ICM liburnya hari apa? Sabtu dan Ahad kan? Ketika Anda libur Sabtu Ahad, Anda paling senang banget dengan hari Jumat sore. Betul? Ketika Jumat sore datang, Anda mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, saya cinta banget dengan hari Jumat sore ini. Jumat sore datang, malam Sabtu udah mulai merapat Anda ke kamar, dan Anda mengatakan, ya Allah, secepat ini Kau ciptakan hari Jumat ini ya Allah. Datang Sabtu pagi, ya kan? Sabtu pagi Anda happy banget, Ahad juga happy banget, Minggu pagi datang, malam Senin merapat lagi ke kamar, dan Anda mengatakan, ya Allah, secepat ini Kau ciptakan Sabtu dan Minggu, karena besok masuk lagi. Senin pagi datang, sampai Ustadz di sekolah-sekolah sana, saking itu hari Senin banyak ekspresi anak pelajar yang matanya nggak elok dipandang. Akhirnya ada acara di sekolah itu, I like Monday. Acaranya I like Monday. Tapi ketika mereka mengatakan I like Monday, tapi nggak ikhlas bicaranya, sorotan matanya nggak elok dipandang. Berarti kalau masih kayak gitu nak di ICM, berarti berada di alam ini Anda itu bukan passion Anda. Passion itu dia mencintai setiap detiknya, dia mencintai setiap harinya. Gak peduli mau Sabtu, Ahad ataupun Senin Anda berdakwah, and you love it. Anda cinta banget dengan hari itu, Anda senang banget tampil. Jangan sampai seperti mereka yang ketika hari Senin datang, mereka muncul story-nya di mana-mana. Kasihan yang hari Senin itu Kak. Dia hari yang gak pernah salah tapi sering dibenci orang. Anda mau berdakwah di Senin pagi, kayaknya bete banget Anda mau berdakwah. Anda mau berdakwah di hari Senin pagi dan Anda bete, jangan harap Anda bisa gol di depan jamaahnya.
Senin itu adalah Senin yang kadang-kadang dibenci sama orang-orang, dan ketika setelah liburan. Kalau masih kayak gitu berarti bukan passion kita, kawan. Passion itu dia mencintai setiap harinya, mencintai setiap detiknya. Maka sebelum Anda berdakwah, buang dulu tuh karat-karat jahiliyah dalam diri kita. Karat-karat jahiliyah kayak gimana Pak Epi? Iya, karat-karat jahiliyah itu Kak, sebelum Anda tampil kita udah suuzon dengan jamaahnya. Karat-karat jahiliyah itu ada bikin skripnya dengan malas-malasan. Karat-karat jahiliyah itu ada melihat orang udah negatif melihatnya. That karat-karat jahiliyah. Maka hari ini ya bismillah teman-temanku, saya minta ada satu orang putra, satu orang putri. Ini sebentar lagi closing loh nak. Udah 11.30. Satu orang putra, satu orang putri. Ana minta Anda maju ke depan. Silakan Anda berekspresi. Judulnya adalah bebas Kak. Syukur-syukur Anda bisa menjelaskan tentang mahabbah Nabi yang saya ceritakan ketika Nabi tadi menjelang Haji Wada yang dipanggil pertama kali siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Betul, Anda masih menyimak. Saya akan munculkan gambarnya, Anda menceritakan di situ. Kak, dakwah itu tidak selamanya di atas mimbar. Posisi Anda sebagai motivator itu juga dakwah. Ketika suatu saat Anda akan menjadi influencer, itu juga dakwah. Karena orang berpikir dakwah itu di atas mimbar. Ada satu orang di Solo kemarin bertanya, Pak Happy, kalau saya tuh nggak ada cita-cita untuk menjadi dai Pak Happy. Saya cita-citanya ingin jadi influencer. Influencer itu juga dai kawan. Saya akan munculkan gambarnya, saya akan munculkan audionya, dan Anda bercerita. Ceritanya tentang apa? Ini Kak, yang saya munculkan tadi gambar di atas, kisah Nabi Muhammad, detik-detik menemui ajalnya, dan Anda sudah bisa menebak yang dipanggil adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oke, dari sini satu orang putra, satu orang putri. Saya hitung 10 mundur ya Kak ya, sebelum kami fly. Ada yang bisa goal, amazing. Karena beberapa sekolah pesantren belum ada yang bisa. Bagaimana berceritanya? Saya akan ceritakan depan Anda hari ini. Terakhir saya mensimulasikan, habis itu ada capture langsung, ada download cara saya bicara, menyesuaikan dengan gambar. Kita mulai dari sekarang, fokus ke depan. Kalau tidak ada yang memilih, saya akan memilih. Dengan apa? Dengan laser. Anak ICM kan paling takut sama laser warna merah ini. Saya senang banget, anak ICM kalau udah pakai laser warna merah, di aula atas semuanya pada menghenikan cipta, menunduk semua kan? Siap ya Kak ya? Daripada pakai laser, lebih baik ada satu orang maju ke depan. Dimulai dari sekarang. Nah, kita mengenal Muhammad hanya mim, ha, mim, syiddah, dan dalnya. Tertempel tulisan Muhammad ini di sebuah rumah yang megah. Tertempel tulisan Muhammad ini di sebuah masjid yang mewah. Tapi kadang tidak tertempel dalam hati kita. Banyak yang merindukan Nabi, tapi kadang dia tidak sadar kalau orang-orang pun banyak yang merindukannya. Kadang dia tidak sadar kalau Nabi pun rindu dengan kita. Bukankah itu yang dirindukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Ketika Nabi detik-detik menemui ajalnya, setelah Haji Wada, yang dipanggil oleh Nabi adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluk oleh Nabi sambil berbisik di telinga kirinya, dan Fatimah langsung berinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Aisyah bertanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Saat itu Fatimah menjawab, ayahku berbisik di telinga kiriku karena dia mengatakan ajalku sudah menjemput. Aku akan meninggalkanmu wahai putriku. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan, kenapa aku tersenyum? Karena ayahku mengatakan, walaupun aku sudah tiada, tapi kau yang akan menyusulku nanti ke surga Allah Azza wa Jalla. Kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan. Oke. Saya hitung 10 mundur. Kenapa Anda jadi nangis kayak gini kayak? Siap Kak? Ada yang bisa? Kita hitung ya Kak ya. Kalau ada yang goal nih Kak untuk menceritakan tentang histori nubuah ini dengan dakwah Anda,
Atau tidak perlu mencontoh, Pak Happy saya nggak bisa suaranya ngebas kayak Pak Happy. Putri nggak boleh ngebas. Kalau suaranya ngebas nanti bahaya. Atau Putra, Pak Happy suaranya kayak gini, vokal itu hanya sekian persen. Banyak orang gara-gara cempreng nggak mau dakwah. Anda tahu cempreng nggak? Cempreng itu bahasa serpong. Bahasa public speakingnya adalah high voice. Kalau ngomong itu kencang banget suaranya. Nggak apa-apa kak, tampil dulu ke depan. Oke, ada yang mau coba? Kalau ada yang gol nih kak, oh ini adalah the first dari ICM nih yang bisa tampil. Anak gue nggak mau dia ada yang tampil ke depan. Anak kemarin kita ke sekolah lain juga sama. Kita coba. Hitung 10 mundur ya, kalau enggak menggunakan laser. 10 9 yakin nih nggak ada. Mulai mundur nih angka 8. Kalau ada yang tampil, saya nggak menilai loh kak ya, nggak menilai bagus tidaknya. Tampil ke depan perwakilan ICM, oh itu amazing speaker. 7. Kayaknya ICM ini senang pakai laser ya. 6, ada? Subhanallah, tepuk tangan buat kak. Oh amazing, good. Siap ya? Wah ini dahsyat ini. Oke, di capture ya. Kita mulai. Putra dulu, putri dulu nih. Oh putri dulu. Oh, ya saya yang salah nanya kalau kayak gitu ya. Oke, kita mulai kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dan dari mana kak? Nama saya Raffi Muhammad Fauzan dari Padang. Padang, pakai kliponya Padang. Di file baru Pak Agung. Sudah siap Padang? Sudah. Siap kah? Saya standby di sana dengan ustaz-ustazah. Kita mulai. 5, yang putri agak ke samping dulu. 4 3 2 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya tulisannya banyak di rumah-rumah megah. Di tempat-tempat manapun ada, di masjid, dimanapun di sesuatu yang islami, pasti ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi kenapa sebagian dari muslim tidak memiliki di hatinya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi Muhammad sudah rindu ke kita. Dan banyak orang-orang di sini yang rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beberapa tidak. Karena belum sadar. Sebelum Nabi Muhammad wafat atau menemui ajalnya, ia berkata ke putrinya Fatimah Az-Zahra. Dia membisikkan suaranya ke telinga kirinya. Dan Fatimah merasa sedih. Tapi saat ia membisikkan ke telinga kanannya, Fatimah merasa senang dan atau tersenyum. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diulang lagi. Dari mana Pak? Dari yang ini kak, dari slide ini. Siap ya? Sampai endingnya kak, sampai kelas. 3 2 silakan. Sebelum Nabi Muhammad membisikkan suaranya ke telinga kanannya Fatimah, di telinga kirinya Nabi Muhammad berkata, ini mungkin akan hari Nabi Muhammad dijemputkan ajalnya, atau hari ini ayah akan dijemput oleh ajalnya. Tapi saat Nabi Muhammad membisikkan telinga kiri kanannya, ia membisikkan, tidak apa-apa, setelah ini
kamu akan menjemputi ayah dan menjadi role model muslimah, figur dari muslimah. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendaki Kaulinisi dari Senayan. Oke, agak di Senayan ya. Senayan. Serta standby ke dalam hitungan 3 mundur, 3. Tidak perlu bercerita, saya akan menceritakan tentang tak perlu Kak. Langsung ke materi. 3, 2, mulai. Semua orang pasti mengenal Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ke-25. Banyak sekali yang merindukannya, tapi tanpa mereka ketahui, Nabi juga merindukan kita semua. Sebelum majalah menjemput, Nabi memanggil anak putri bungsunya, yaitu Fatimah Zahra, lalu memeluknya, dan Nabi berkata di telinga sebelah kirinya Fatimah bahwa ajalnya sudah mendekat, dan Fatimah menangis. Namun saat Nabi berbicara di telinga sebelah kirinya, di sebelah kanannya, Fatimah tersenyum karena Nabi berkata bahwa Fatimah yang akan meneruskannya dan yang akan menjadi figur dari muslimah. Masya Allah, terima kasih udah mencoba. Di luar sana dia tak mampu untuk mencoba menceritakan ini. Karena apa? Karena mungkin tidak menguasai ceritanya. Kakak-kakak kita yang tampil ke depan hari ini, saya tidak menilai grafiknya, saya tidak terlalu banyak menilai banyak movingnya. Yang penting ada brave, ada keberanian untuk tampil, itu sangat luar biasa. Ini pertemuan kesekian saya dengan ICM. Saya bangga banget kalau ada kawan kita yang tampil ke depan. Ada ustazah kita di sini, panitia. Ada ustazahnya. Mohon kesediaan ustazah untuk memberikan reward untuk kawan kita yang sudah tampil ke depan. Dari putri 1 orang dan putra dari Padang 1 orang. Silakan. Silakan maju ke depan Kak yang sudah tampil hari ini, dan kita ambil frame. Oke. Berikutnya yang putri silakan. Baik, nanti gambarnya akan kita share ke panitia. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya. MC, berapa menit lagi saya bicara? 5 menit lagi. Ada segmen tanya jawab kan? Oke. Kami berikan untuk 5 menit lagi untuk segmen tanya jawab. Silakan MC. Oke, terima kasih kepada Bapak Happy Chandayana. Setelah ini, jika ada yang ingin bertanya, silahkan diajukan kepada Bapak Happy Chandayana. Untuk Kak Robi. Silakan Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi. Terima kasih atas waktunya Pak Happy. Saya ingin bertanya pertama, bagaimana cara mengatasi kalau misalnya saat kita berbicara di depan, kadang kita merasa gemeteran. Kalau kita sebenarnya udah siap, udah ready gitu kan, udah positif tinggi, tapi kita masih aja tetap gemeteran gitu kan, shaking di atas panggung. Terus yang kedua, ada pertanyaan, kalau bagaimana caranya ketika mau kita harus memilih apa, kita bingung gitu. Padahal kita materi udah siap, cuma kadang kita bingung aja caranya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan menarik. Robi, waktu tahun lalu ikut acara ini? Enggak. Oke. Baik, bagi kawan-kawan kita yang setahun yang lalu ikut acara ini, itu ada pertanyaan dari kawan kita hampir sama dengan Robi. Pertanyaannya, yang pertama Kak, ciri orang yang gugup dan tidak menguasai materi di depan adalah dia terlalu banyak grafit saat dia bicara. Grafit itu kayak gini, kalau ada yang masih ingat, grafit itu kayak gini Kak.
Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya itu namanya gravid, Robi. Yang Robi bilang tadi namanya, kita kalau tampil ke depan banyak itu namanya gravid. Namanya apa, Robi? Gravid. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan kita percaya diri di depan, udah positive thinking, tapi tetap gemetaran. Sebenarnya yang salah bukan materinya, justru kadang-kadang kita tampil ke depan, kita tidak bisa mewarnai jamaahnya, justru malah sebaliknya kita terwarnai oleh jamaahnya. Banyak orang menggunakan trik yang satu ini. Yang pertama, munculkan percaya diri bahwasanya pembicara yang hebat itu, dai yang hebat itu, akui dalam diri di satu menit pertama kalau dia adalah master of event. Tak ada maksud menyombongkan diri, tak perlu diucapkan dengan kata-kata di panggung kalau you are master of event. Anda ketika tampil di satu menit pertama, mau presentasi, mau dakwah, atau mau public speaking, yang menambahkan percaya diri itu adalah keep di memori Anda, oke, saya adalah master of event hari ini. Tapi dalam hati, gak usah diucapin depan jamaah. Nanti diucapin depan jamaah, orang mengatakan, sombong kali bapak ini gitu ya. Master of event. Master of event itu adalah dia akan menguasai panggung hari itu. Dia yang akan menguasai acara hari itu. Anda dirindukan oleh jamaahnya. Itu akan menumbuhkan kita percaya diri, kan? Percaya diri itu bukan teriak-teriak. Percaya diri itu dia tenang bicaranya, dia fokus bicaranya. Banyak gravid ketika dia bicara, itu gara-gara apa? Gara-gara dia bicaranya terburu-buru. Kadang ketika kau tadi bicara, siapa namamu, Kak? Raffi. Ketika you bicara, materinya udah dapat. Tapi kalau bicaranya perkata seperti saya bicara kayak gini, perkata, tenang, itu pasti tidak akan ada gravid. Kemudian ketika bicara, jangan terlalu banyak moving. Tahu moving kan? Gerak. Bagaimana biar tidak gerak? Tampillah ke depan. Moving lebih baik elegan seperti ini dibandingkan standby di satu titik dan Anda banyak moving. Sebenarnya itu menumbuhkan percaya diri, Robi. Ketika Anda gugup nih, Anda menjadi influencer, Anda gugup, bagaimana menghancurkan biar orang nggak melihat kita gugup? Don't stay in one place. Jangan stay di satu titik, Anda moving. Ketika kita bercerita tentang kenabian, Nabi itu identik dengan Muhammad, mim, ha. Jadi movingnya dia, sebenarnya dia lagi gugup. Yang kedua, ada yang menggunakan teknik eye contact. Eye contact itu kontak mata. Bukan berarti mata mereka ditatap satu-satu. Tapi Anda tatap seluruh mata audiens dari dua mata kita. Kalau tetap satu-satu kayak gini, tak elok dipandang. Seluruh mata audiens kita tatap. Semakin Anda menjauh dari mata mereka, kita semakin gugup, kawan. Oke, Robi, tunjukkan 1 menit pertama, you are master of event. Saat Anda bicara, karena dakwah milenial harus menggunakan item-item ini. The king of syiar, raja syiar itu adalah dai-dai milenial seperti Anda. Saya tumbuhkan percaya dirinya. Oh ya Pak Happy, saya sebelum tampil saya harus mengakui bahwa saya adalah the king of syiar. Tak ada maksud menyombongkan, tapi untuk memunculkan thiqatun nafas percaya diri kita. Tepuk tangan buat Robi penanya kita hari ini. Silakan berikutnya. Buat Putri mungkin. Baiklah, apa mungkin masih ada yang mau bertanya? Dari yang Putri mungkin bisa. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, closing statement dari kita kah? Closing statement dari kita? Ada closing dari kita terlebih dahulu? Oke. Baiklah, sepertinya sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ada closing dulu dari kita? Okay. Ada. Yes. Oh,
Iya. Baik, terima kasih MC. Baik, terima kasih Kak. Sebelum kita tutup, ada closing statement dari kita bahwa banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kenapa tadrib dakwah diadakan hari ini? Karena ICM ingin melahirkan dai-dai yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Saya ulangin. Kenapa tadrib dakwah diadakan setiap tahun? Dan Anda akan menjadi al-ajyal al-mutakallimin. Generasi-generasi pembicara yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. You highlight tulisan kami hari ini. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar, mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. You duduk hari ini, Anda memunculkan karakternya. Tak cukup ketika duduk, tapi ketika Anda bicara. Dakwah bukan hanya ketika di atas mimbar, tapi apapun profesimu. Di situ ada sense of dakwah, tapi ingat harus berkarakter. Karena dai yang profesional udah banyak di negeri ini. Saya ulangi, ICM people, Cendekia Madani people. Dai-dai profesional, daiyah profesional udah banyak di negeri ini. Tapi yang dirindukan dari insan Cendekia Madani adalah dai-daiyah al-muta'addibin al-muta'addibat, berkarakter. Dari jauh sudah nampak, pasti orang ICM nih. Enak banget deh kalau udah bicara. Dari jauh udah nampak, dari kostummu aja udah bicara. Sebelum Anda tampil aja, kostum Anda udah bicara. Cara Anda menunduk depan orang-orang, itu udah nampak. Enak banget lihatnya. Sebelum bicara aja, karakternya udah berbicara. Ingatlah, keep di memori Anda. Orang-orang di luar sana ikutan kursus hanya untuk menjadi pembicara yang profesional. Tak cukup kawan, harus berkarakter. Kenapa dikatakan berkarakter? Karena semua yang hari ini hadir, saatnya Anda buktikan kepada negeri ini. ICM saatnya Anda buktikan kepada negeri ini bahwa Anda harus menjadi dai-daiyah berkarakter. Dan tepuk tangan untuk tadrib dakwah insan Cendekia Madani hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Waktu yang sangat singkat hari ini, tapi mudah-mudahan ada materi yang Anda keep dibandingkan yang tahun yang lalu. Saya Bichandra, terima kasih Ustadz udah menemani kami ini. Kami melihat ekspresinya semangat sekali, cuma waktunya sangat sempit sekali Ustadz hari ini. Tapi ala kulihal, Ustadzah terima kasih udah menemani kami hari ini. Barakallahu fikum. Ala kulihal, terima kasih untuk semuanya. Dan apapun yang Anda tulis, tak cukup Anda tulis dalam catatan, tapi keep on your mind. Saya Bichandra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Bismillah, assalamualaikum. Saya Bichandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat hari ini, edisi 18 Februari 2023, hadir bersama generasi-generasi insan Cendekia Madani Serpong. Dan pastinya dalam segmen tadrib dakwah, mereka akan terlahir menjadi pembicara-pembicara dai-daiyah yang profesional, berkarakter yang akan hiasi negeri ini. Semoga tadrib dakwah ini akan menjadi spirit bagi generasi-generasi milenial untuk menjadi dai, duat, hebat, dan berkarakter. Teman-teman, tepuk tangan untuk tadrib dakwah hari ini. Terima kasih. Saya Bichandra bersama teman-teman semuanya. Coba kawan-kawan, ketika saya mengatakan tadrib dakwah, you katakan speak up. Tadrib dakwah, speak up. Tadrib dakwah, speak up. Ana Bichandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Oke, thank you ya. Good luck.